Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sobirin SAG dengan nomor induk mahasiswa 2424011-876. Saya adalah mahasiswa PPG Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam LPTK UIN Imam Bonjol. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Sembawa, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pada hari ini, saya akan membuat video pembelajaran di kelas 81 dengan materi menjadi pribadi yang dapat dipercaya serta terhindar dari riba dalam jual beli dan hutang pihutang. Adapun metode pembelajaran yang akan saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah dengan menggunakan model pendekatan PBL atau Problem Based Learning. Mari ikuti kegiatan pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memimpin doa, Pak minta kepada Ananda M. Kipano Aprilio. Kepada Anda silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar doa, Pak juga ingin mengabsen, mengecek kehadirannya. Siapa yang tidak masuk kira-kira hari ini atau tidak hadir hari ini? Siapa? Ada yang tidak masuk? Tidak hadir? Aira. Siapa lagi? Hah? Karisa. Pada pagi hari ini, sebelum kita belajar, kalian harus mentaati aturan-aturan yang sudah kita buat atau yang disebut dengan kesepakatan. Nah, ini kesepakatan kita sebelum belajar. Kenapa? Dengan adanya kesepakatan ini, kalau kesepakatan ini kita ikuti, insya Allah pembelajaran kita ini berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan tadi, dengan doa tadi. Nah, kesepakatan kelas yang pertama apa? Ketika semuanya sudah berada di dalam kelas, yang harus ditaati yang pertama apa? Ya, coba Nafia baca. Yang kedua apa? Yang pertama apa, Nafia? Tidak ada yang ikut berbicara berisik, saling lempar dengan menggunakan benda apapun dan sebagainya. Kedua, Sulistia Ningsi. Berpakaian bersih, rapi dan bajunya harus dipasang. Nah, terus yang ketiga, Ipanu. Nah, ini kuat-kuat enggak Bapak ngomongnya. Yang keenam siapa? Coba baca. Nah, itu. Jadi inilah kesepakatan yang harus kita ikuti selama pembelajaran. Oke, anak-anak semua. Kita lanjutkan, kita membaca surah Al-Lahab. Ya. Oke. Wahid, Isnin, Salasa. Sadaqallah. Mudah-mudahan bagi yang membacanya maupun yang mendengarkan, insya Allah Allah memberikan pahala kepada kita
semua. Baiklah anak-anak semua, kita masuki materi, ya. Apa materi kita yang akan kita bahas hari ini? Nah, inilah dia materinya. Menjadi pribadi yang dapat dipercaya serta terhindar dari riba dalam jual beli dan hutang piutang. Inilah materi kita. Ya, inilah materi kita yang akan kita bahas. Namun sebelum kita membahas materi ini, kita harus tahu dulu ya, tujuan dari pembelajaran kita. Ya. Apa tujuan pembelajaran kita? Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Ya. Ada 3 tujuan dari pembelajaran kita. Coba, Jenny, yang pertama apa tujuan pembelajaran kita? Kemudian, Anindya. Kemudian, Sulistianingsi. Menyajikan paparan jual beli, hutang piutang, dan riba sesuai dengan fikih muamalah. Nah, inilah sasaran yang akan kita capai di dalam pembelajaran kita, nak. Ya, tujuan yang hendak kita capai inilah tujuan pembelajaran kita. Kemudian teknik penilaian. Nah, bagaimana teknik penilaian? Jadi selama pembelajaran ini berlangsung, Pak akan mengadakan penilaian. Artinya apa? Kalian belajar ini tidak mungkin disia-siakan, ada penilaiannya. Nah, teknik penilaian ini ada 3. Apa yang dinilai? Pertama adalah penilaian sikap. Apa saja kriterianya? Ini dia. Tanggung jawabnya bagaimana, kerjasamanya bagaimana, kejujurannya bagaimana, kedisiplinannya bagaimana, apa percaya diri atau enggak. Nah, itu penilaian sikap. Kemudian yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Bagaimana kriterianya? Pertama, pemahaman konsep. Nanti Pak akan bagikan LKPD-nya. Di situ ada ilustrasi tentang jual beli. Nah, bagaimana nanti kalian memahami konsep ini? Ya. Kemudian apalagi? Kemampuan membuat pertanyaan. Kemudian apalagi kemampuan menjawab pertanyaan. Kemudian kreativitasnya. Kemudian yang ketiga, penilaian akhirnya nanti Pak akan buatkan berbentuk kuis. Ya, berbentuk kuis atau cerdas cermat. Nah, ini. Itulah teknik penilaian nantinya. Ya. Nah, anak-anak semua udah sampai di situ ya tadi? Oke. Nah, itu yang perlu kalian pahami dari ini ya. Oke, baiklah anak-anak semua. Setelah kalian mengetahui tentang tujuan pembelajaran, kemudian teknik penilaian, maka kita masuk kepada materi berikutnya. Ya. Oke, anak-anak semua, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, Pak minta kepada kalian semua untuk membentuk kelompok belajarnya. Ya, membentuk kelompok belajarnya atau kelompok diskusinya. Dan kemarin sudah Pak sampaikan bahwa kelompok belajarnya itu sudah Pak bagi menjadi 4 bagian atau 4 kelompok yang Pak beri nama sesuai pelajaran dan pendidikan agama Islam, maka kelompoknya itu Pak beri nama. Yang pertama kelompok Abu Bakar As-Siddiq siapa? Tunjuk tangan. Ya. Kemudian kelompok Umar bin Khattab siapa? Ya. Kemudian kelompok Utsman bin Affan. Ya. Kelompok Ali bin Abi Thalib. Ya. Artinya semuanya sudah terbentuk kelompoknya masing-masing.
Ya. Nah, setelah terbentuknya kelompok ini, Pak minta kepada kalian semua untuk menonton, ya, menonton video yang Pak tayangkan. Apa cerita video ini? Ya, nanti Pak tanya dari video yang sudah kalian tonton. Oke, Pak akan buka videonya. Ya, kita tonton bersama-sama. Videonya sudah ditonton ya. Sudah disaksikan sama-sama videonya. Nah, sekarang Pak mau tanya kepada kalian semua, ya, dari video yang sudah kalian tonton tadi atau kalian saksikan tadi. Nah, kalian sudah tahu kan alur ceritanya itu? Nah, pertanyaan Pak, apa yang dapat kalian petik? Kalian ambil dari video yang sudah kalian tonton tadi. Silakan, siapa yang mau menjawab? Silakan. Silakan. Ada yang mau jawab? Silakan. Siapa? Silakan, boleh dibuka. Ya, silakan. Sulistianingsih, silakan. Nah, Dalam video tadi kita bisa memetik dalam pinjam meminjam dan jual beli dalam bentuk online, dan bahwa kita harus pinjam meminjam dalam bentuk sah dan tidak. ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi menambahkan? Itu mengisahkan tentang apa itu? Intinya. Tentang, ya, dari dua hal itu. Dari RK 12 juta dalam waktu 6 bulan. Jadi mengalami tambahan dan 2 juta untuk sebagai biaya dasar karena ia telah membantu ahli yang berdalam kebutuhan akhirnya memenuhi syaratnya. Apakah transisi pinjam meminjam antara ahli dan Budi ini termasuk riba? Bagaimana rukun solusi menurut pandangan Islam, pandangan Al-Quran, pandangan sunnah, dan pandangan para ulama fikih muamalah? Jawaban. Dalam surat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 275, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini membedakan antara jual beli yang halal dengan riba yang haram. Nah, kan sudah dipresentasikan ya. Ada yang mau bertanya dari apa yang disajikan oleh kelompok Umar? Ada yang bertanya? Silakan pertanyaannya. Ya, silakan. Dalam pembahasan pertama dari saat ini kita mengangkat permasalahan tentang jual beli dan hutang piutang. Pertanyaannya, apa pengertian jual beli? Dalam Islam, jual beli secara bahasa adalah suatu bentuk akad atau transaksi pertukaran antara dua pihak yang saling ridha, di mana salah satu pihak menyerahkan barang dan pihak lainnya memberikan imbalan, rupanya harga, biasanya uang. Transaksi ini syarat Islam asalkan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditempatkan. Oke. Terus, tepuk tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq ingin mempresentasikan hasil diskusi kami.
Ali meminjam uang sebesar 10 juta kepada Budi untuk modal usaha kecilnya. Budi bersedia meminjamkan uang tersebut dengan syarat Ali harus mengembalikan 12 juta dalam waktu 6 bulan. Budi mengatakan tambahan 2 juta itu sebagai biaya jasa karena ia telah membantu Ali. Ali yang terkena kebutuhan akhirnya memenuhi syarat tersebut. Pertanyaan, apakah transaksi pinjam meminjam antara Ali dan Budi ini termasuk riba? Ya, karena ada bunga dalam pinjam meminjamnya itu. Solusinya menurut pandangan Islam, pandangan Al-Quran, pandangan Sunnah, pandangan para ulama fikih muamalah. Menurut pandangan Al-Quran, riba berarti tiada setiap tambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi, pengganti atau penyimbang yang dibenarkan syariat. Itu tidak boleh, seharusnya tidak ada bunga-bunganya. Tapi kalau lagi butuh, Ali menyetujui persyaratannya. Oke. Ada yang mau menanggapi? Ya, silakan. Di dalam jual beli atau memperjualbelikan ada yang namanya transaksi atau transaksi Islam disebut dengan apa? Pertanyaannya, apa pengertian atas dalam Islam apa yang dari setiap transaksi muamalah termasuk jual beli dari utang piutang yang akan ada secara bahasa bahasa berarti dan berarti sangat kejadian atau kesepakatan secara istilah adalah ijab dan kabul yang menunjukkan adanya kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan akibat hukum atau atas objek yang dibicarakan, dengan kata lain akan ada perjanjian atau kontrak yang sah secara syariat antara dua pihak atau melaksanakan suatu kewajiban atau hak tertentu, baik dalam jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, hibah, nikah dan lainnya. Oke. Ada lagi? Mau tanya? Sudah cukup? Ada mau tanya? Silakan. Dalam transaksi hutang piutang ada pertanyaan disebutkan asal hukum dalam hutang piutang. Nah, silakan jawab. Ada sedikit perbedaan dan hukum dalam hutang piutang meliputi satu, pihak yang berakad terdiri dari kreditur, pihak yang memberikan hutang atau piutang. Debitur, pihak yang menerima hutang dan memiliki kewajiban untuk membayar. Kedua pihak ini harus cakap melakukan tindakan hukum balik dan berakal sehat. Dua, objek akad. Sesuatu yang menjadi pokok dari hutang piutang bisa berupa uang, barang, manfaat. Tiga, ijab dan kabul. Pertanyaan, penawaran dari kreditur dan pernyataan penerimaan dari debitur. Keduanya harus jelas dan menunjukkan kerelaan dua belah pihak untuk melakukan transaksi hutang piutang. Oke, bagus. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Masih semangat? Masih. Oke, kalau masih semangat, kita tepuk semangat. Satu kali tepuk semangat. Semangat. Ya. Dan anak-anak semua, ini ada sedikit penguatan dari materi kita tentang jual beli, ya. Tentang jual beli ada beberapa poin yang perlu kalian pahami. Ini sangat penting. Ya, apa saja di dalam jual beli itu? Yang pertama adalah tukar menukar. Artinya kalau kita mau mengadakan transaksi jual beli, ada barang, ada barang, ada nilai tukarnya. Kalau bahasa sederhananya, ada barang, ada uang. Itu yang pertama. Yang kedua, kesepakatan. Artinya di dalam kita
mengadakan transaksi jual beli itu kan antara penjual dan pembeli itu ada persetujuan atau sepakat. Kalau tidak sepakat, mana tidak jadi. Kan begitu. Kemudian yang ketiga, nilai tukar. Apa nilai tukar tuh? Siapa tahu? Apa nilai tukar? Apa itu nilai tukar? Artinya barang itu ada nilainya, ada harganya. Beli pempek saja ada harganya. Kan gitu. Ada nilai tukarnya. Kemudian sah atau tidaknya. Bagaimana? Barang yang kita beli itu kita harus lihat dulu. Misalnya kita beli HP. Nah, kita periksa dulu HP itu bagus, tidak? Kan gitu. Berarti kalau HP-nya bagus, berarti kita beli. Kalau HP-nya tidak bagus, ada rusak, maka itu tidak sah. Kan batal jual belinya. Nah, ini yang perlu dipahami. Nah, semua itu penambahan. Kemudian hutang pihutang. Apa itu hutang pihutang, Nak? Perjanjian dari pihak yang meminjam atau menerima uang atau barang. Kan ada perjanjian, kan? Jelas. Perjanjian. Boleh pinjam. Yang penting ada perjanjian. Nah, kemudian yang dipinjami harus membayar. Wajib membayar. Nah, jadi hutang itu adalah uang atau barang yang dipinjamkan dari orang lain ke yang harus dikembalikan. Kemudian pihutang hak untuk menerima. Artinya kalau yang berhutang tadi harus mengembalikan dengan orang yang kamu hutangi tadi, orang yang berhutang tadi. Kemudian pinjam meminjam itu sama saja sebenarnya. Nah, itu anak-anak semua. Nah, tadi sudah jelaskan tentang debitur, kreditur. Itu sebenarnya bahasa kerennya. Kalau kita mau minjam uang, apa namanya, di bank. Itu ada debitur ataupun kreditur ya. Debitur itu adalah tadi yang sudah dijelaskan pihak yang berhutang atau yang menerima pinjaman. Kemudian kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman. Nah, itu penambahan dari materi kita. Oke, anak semua. Kumpulkan dari apa namanya LKPD-nya, kumpulkan. Ini Pak ambil ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi Pak akan nilai sedikit dari hasil kerja kalian, ya, dari kelompok ini ya masing-masing. Sebentar, Pak akan nilai dari hasil kerjanya. Oke, kemudian Umar bin Khattab. Nah, ini. Oke, ini ada Utsman bin Affan. Oke, Pak nilai dari hasil kerja kalian. Pak akan tunjukkan hasil kerjanya. Ya. Oke. Nah, Pak akan Pak akan beritahukan hasil nilai dari kelompok kerja kalian masing-masing. Untuk kelompok Umar bin Khattab itu nilainya 88. Tepuk tangan. Ya. Kemudian kelompok Utsman bin Affan itu adalah 87. Kemudian kelompok Ali bin Abi Thalib itu 85. Sedangkan kelompok Abu Bakar As-Siddiq 90. Nah, jadi hasil kerja kita hari ini tidak sia-sia dari
pembelajaran kita pada hari ini. Oke, anak-anak semua. Ya. Kuis hanya satu saja kuisnya. Kan tadi sudah cermat ya, Pak, penilaian akhir ya. Nah. Pertanyaannya, ya, apa itu debitur? Apa itu debitur? Oke, lewat. Apa itu riba? Nah, silakan. Riba berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti lebih atau bertambah. Secara istilah riba berarti tambahan pada harga yang disesuaikan. Dalam transaksi dari dua pelaku akad dan dalam tukar menukar antara harga dengan harga. Ya. Kalau akad apa akad tadi? Siapa bisa tahu akad apa? Akad jual beli, apa akad? Akad jual beli. Ya, silakan. Oke, makasih. Yalah anak-anak semua. Dari hasil belajar kita pada hari ini, Pak ingin bertanya kepada kalian semua. Ya. Namun sebelum kita bertanya kepada anak semua, kita simpulkan dulu materi kita hari ini. Apa materi kita hari ini? Kita simpulkan pertama bahwa jual beli itu adalah perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak. Kemudian 3, hutang pihutang, uang yang dipinjamkan ke orang lain. Yang ketiga, riba itu merupakan penambahan yang terjadi dalam transaksi yang tidak adil, di mana satu pihak menguntungkan. Kemudian yang kelima, riba sangat diharamkan yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Kemudian selanjutnya, ya Pak ingin bertanya kepada kalian semua, bagaimana belajar kita hari ini? Tenang. Ya, apalagi? Bahagia. Oke, Pak mau tanya lagi. Ada materi yang sulit dipahami? Tidak. Oh, alhamdulillah. Berarti kalau tidak, berarti. Dan semua berarti. Kemudian, ada hambatan hari ini kita belajar? Tidak. Benar? Oke. Itu saja anak-anak semua. Dari pertemuan kita pada pagi hari ini, untuk pertemuan minggu depan, silakan kalian buka lagi tentang macam-macam jual beli, tentang macam-macam riba. Nanti kalian buka di rumah dengan membuka Google ataupun apa saja. Kalian buka di rumah. Apa itu? Ya, sebutkan macam-macam riba, sebutkan macam-macam jual beli. Ya. Itu saja anak-anak semua dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.